Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Wilda? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Semoga di sini kan kita akan melakukan praktik coaching, di mana Ibu nanti akan berperan sebagai coach dan Pak Rizal akan berperan sebagai coach Ibu, ya kan Bu? Nah, sebelum praktik itu Ibu lakukan, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Oke. Yang pertama itu mengenai rubrik penilaian coachnya Bu ya. Di sini ada rubriknya. Nah, di sini ada rubrik yang pertama itu mengenai alur tirta. Di mana pada alur tirta ini yang harus dicapai itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab gitu ya. Kemudian dalam proses coaching juga yang perlu Ibu terapkan. Yang pertama itu kehadiran penuh atau mindfulness-nya. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot di mana bisa mendorong coaching Ibu menemukan solusi terbaik dari permasalahannya gitu Bu. Oke, dah sampai di situ bisa bisa ditangkap ya. Baik. Nah, kita lanjut beberapa pertanyaan dari saya Bu ya untuk menggali lebih dalam lagi. Di mana pertanyaannya, di mana kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada praktik coaching kali ini Bu? Baik Bu, terima kasih. Jadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Di sini masih seperti tadi Ibu sampaikan ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga yaitu melakukan pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Nah, selanjutnya gitu Bu. Kompetensi mana itu yang secara spesifik ingin Ibu observasi pada praktik coaching kali ini Bu? Yang lebih spesifiknya Bu. Kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya lakukan yaitu di sini yang paling spesifiknya yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena kenapa dengan saya mendengarkan secara aktif nantinya saya dapat mendengarkan bagaimana apa permasalahan terhadap coach saya sehingga saya bisa menemukan solusi, bukan menemukan, maksudnya memberikan solusi daripada si coachnya nantinya yang bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, si coachnya menemukan solusi dan saya sini bisa mengetahui solusi bagaimana yang ingin diharapkan si coachnya nantinya. Bagus Bu ya. Nah, dari tadi kan Ibu sampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif. Nah, kira-kira indikatornya bagaimana? Indikatornya berarti Indikator di sini, pencapaiannya. indikator pencapaian di sini berarti Bu, saya yang lebih fokusnya berarti itu kan ke saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga nantinya di sini dari saya mendengarkan saya bisa mengetahui apa permasalahan coachingnya Bu. Jadi lebih indikatornya itu yaitu ada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih baik sehingga si coachnya nantinya juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan perasaan nyaman dan rileks. Baik, sangat bagus Bu ya. Artinya dari ketiga kompetensi itu, baik mendengarkan aktif, kehadiran penuh, sama pertanyaan berbobot itu saling keterkaitan, saling berkaitan ya. Baik, semoga berhasil Bu dan selamat melakukan praktik coachingnya dengan Pak Rizal. Selanjutnya mohon izin Bu ya, kegiatan ini kita rekam ya. Baik, ini cukup ini saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan dulu Ibu untuk melakukan praktik coaching. Baik Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak. Nah, jadi gini Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih. Mungkin ada permasalahan dari Bapak atau ada yang ingin Bapak ceritakan nih kepada saya. Kita cuma mungkin sekitaran 10-15 menit saja nih kita ingin bahas. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Ya sangat benar sekali Bu. Sebenarnya ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan kegundahan saya Bu ya. Di mana akhir-akhir ini
sangat banyak terjadi perkelahian di sekolah, Bu. Ya, perkelahian di sekolah bukan hanya sekali dua kali, sudah terjadi beberapa kali dalam periode waktu sebulan ini, Bu. Jadi itu menjadi kekhawatiran saya, Bu. Oke, mungkin bisa Bapak ceritakan lebih lanjut lagi gitu, yang menjadi kegunaan Bapak itu. Terkait dengan perkelahian tadi, Bu, ya. Karena sebelum-sebelumnya kan bisa kita bilang sangat jarang sekali terjadi, Bu, ya. Mungkin dalam periode satu semester sekali gitu kan, bahkan tidak ada gitu. Cuman akhir-akhir ini di awal pembelajaran baru ini gitu kan, ini sangat sering terjadi, Bu. Gitu. Bahkan yang udah sebulan ini aja itu udah ada sekitar 4 kali terjadi perkelahian pelajar ini. Sehingga ini menjadi pertanyaan buat saya, pertanyaan di benak saya gitu, bukan kok bisa sih, padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah gitu. Jadi menurut Bapak, adakah Bapak mencoba mencari tahu begitu apa yang menjadi permasalahan siswa ini bisa apa terjadi perkelahian itu Pak di awal-awal tahun pembelajaran ini Pak? Karena masalah ini tadi mengganjal di pikiran saya, bukan, sehingga saya menganalisa lah sedikit-sedikit gitu kan, menganalisa berdasarkan kejadiannya. Kejadian perkelahian itu kalau berdasarkan analisa saya itu terjadi karena di kelas kosong gurunya. Kosong gurunya. Kemudian adanya aktivitas saling ejek, Bu, sesama siswa kan. Kita saling ejek gitu. Yang mungkin ejekannya sudah terlampau melebihi batas sehingga sampai terjadinya baku hantam gitu. Berarti kan yang menjadi tadi alasannya itu karena aktivitas siswa yang sering saling ejek, kemudian jam pelajaran sering kosong kan. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana tuh cara mengatasi hal yang demikian tuh Pak? Menurut saya bukan terkait dengan jam yang kosong. Saya memberi saran ya setiap guru tuh harus tanggung jawab lah dengan jamnya di kelas gitu kan. Nah, kalaupun tidak masuk karena berhalangan, ya jauh-jauh hari dikonfirmasi. Misalnya pagi ini dia nggak bisa datang, malam dikonfirmasi, kemudian mencari pengganti, sehingga ketika jamnya di pelajaran nantinya itu tidak kosong, Bu, gitu. Karena mau kayak manapun anak-anak kita ini kalau nggak ada guru ya bebas mereka, macam-macam apa jadinya. Karena kebebasan tadi ya timbullah yang kedua, yaitu saling ejek. Bisa saja gesekan ini sudah ada di luar sekolah, di lingkungan masyarakat ketika bermain pada saat jam istirahat, dan endingnya adalah ketika di kelas gitu. Ada kesempatan, ada waktu, tidak ada yang mengawasi, sehingga terjadilah kejadian tersebut. Nah, kira-kira nih, menurut Bapak kan tadi kan dengan jam pelajaran yang kosong dan gurunya seharusnya memberikan guru pengganti ya Pak kan. Nah, kira-kira nih menurut Bapak bagaimana sih caranya menurut Pak untuk menerapkan agar si guru-guru ini juga kan bisa menghandle jamnya nih ya Pak. Karena tadi kita fokusnya kepada perkelahian ya Pak. Sehingga itu perkelahian terjadi juga tadi karena dua alasan, yaitu yang pertama karena jam kosong guru, kemudian aktivitas saling ejek siswa. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana nih yang ingin Bapak lakukan nih agar si guru ini bisa kekosongan jam itu si guru bisa bertanggung jawab untuk menggantikan guru-guru yang kosong tersebut. Kalau dari saya bukan caranya itu yaitu tadi, Bu,
guru itu harus profesional. Selain itu kalaupun dia tidak hadir, dia harus segera mencari penggantinya, Bu. Gitu. Tidak hanya diserahkan kepada sekolah, jadi sekolah yang mencari, tidak seperti itu. Jadi si guru tadi punya inisiatif mencari pengganti, misalnya dia tunjuk guru A. Nah, jadi ketika dia sudah menunjuk guru A dan guru A juga sudah sepakat, berarti kan yang bertanggung jawab di hari itu dialihkan kepada guru A. Gitu. Itu solusi yang pertama dari saya, cara yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya tidak ada saling ejek di kelas, di sekolah, ya kita harus lebih mensosialisasikan budaya anti bullying, Bu. Iya. Jadi budaya anti bullying itu harus sering-sering kita sampaikan. Cara penyampaiannya bagaimana? Bisa melalui kegiatan di kelas, gitu, oleh guru BK ataupun oleh wali kelasnya, ataupun bisa dilaksanakan secara klasikal di lingkungan sekolah melalui kegiatan setelah upacara ataupun kegiatan upacara, amanat yang disampaikan pada saat upacara, gitu. Ataupun kita bisa mengadakan semacam seminar tentang anti bullying, Bu. Nah, jadi itu menurut saya, Bu. Nah, berarti dari yang Bapak paparkan ini kan ada beberapa perencanaan Bapak, kan ya sosialisasi ya Pak kan, kemudian Bapak. Nah, kemudian kira-kira nih menurut Bapak, kegiatan seperti itu tuh kapan yang Bapak lakukan? Akan Bapak lakukan nih? Kapan nih kira-kira nih? Ini kan terkait dengan aksinya, bukan? Iya. Kalau terkait dengan ketiadaan guru tadi di kelas, itu harus segera kita laksanakan. Harus segera kita laksanakan dalam waktu secepat-cepatnya. Jadi sudah bisa disusun nanti ketika guru mau izin tidak hadir ke sekolah, itu harus dibuat bagaimana mekanismenya, dan kelas yang ditinggal juga bagaimana mekanismenya nantinya, gitu kan. Kemudian terkait dengan sosialisasi anti bullying, ini bisa kita lakukan secara bertahap, Bu, gitu kan. Tahap pertama mungkin bisa kita ini kan melalui wali kelas, ya kan, wali kelasnya yang menyampaikan, karena wali kelasnya yang bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan kelas tersebut. Gitu. Kemudian bisa juga disampaikan nantinya oleh guru BK-nya yang mungkin lebih baik istilahnya ataupun lebih bagus metode penyampaiannya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan nanti dalam jangka panjang kalau memang memungkinkan, sekolah juga menyetujui, bisa kita laksanakan kegiatan semacam seminar, workshop atau apapun itu namanya yang mensosialisasikan tentang anti bullying ini, dan pematerinya kalau bisa dari luar, Bu, karena kalau yang dia lihat lagi gurunya bisa aja nanti si anak takutnya kan ibu ini lagi, bosan gitu. Tapi kalau yang menyampaikan nanti orang lain dengan gaya bahasa lain, cara komunikasinya yang mungkin lebih baik daripada kita, bisa saja menyentuh di hati si anak. Baik ya Pak ya, sebuah percakapan yang obrolan yang sangat menarik nih Pak ya, perkelahian tentang perkelahian. Oke Pak, nah kira-kira nih di detik sekarang ini nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan bukan sangat banyak. Yang pertama, saya bisa melampiaskan istilahnya unek-unek saya ini, gitu kan. Kemudian setelah saya melampiaskan, saya diarahkan untuk mendapatkan ide, dan apa yang harus kita lakukan terhadap permasalahan ini, gitu. Itu semua ya karena arahan dari ibu juga. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Mungkin ke depannya bisa kita bahas lagi nih Pak ya. Setelah kegiatan yang ingin Bapak lakukan di sekolah tuh, seperti tadi itu seminar ataupun hasil daripada wali kelas memberikan kegiatan peringatan sosialisasi kepada guru murid-murid di kelas ya kan. Oke, nanti saya ingin mendengar lagi nih bagaimana hasilnya, apakah ada perubahan nih dari perkelahian yang di awal-awal atau pembelajaran yang relatif lebih banyak daripada nantinya, apakah sudah mulai berkurang ya. Tapi kita harapan kita dapat berkurang dan tidak akan terjadi lagi ya Pak ya.
Oke, terima kasih banyak Pak Rizal. Ya, Bu, Sampai di sini sama-sama. dulu percakapan kita. Saya Ya, Bu. akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam Bu Munah. Oke, kita jumpa lagi Bu ya. Iya Bu. Di sini apa namanya? Kita relax saja. Di sini kan ada istilahnya kita pasca observasi setelah Ibu melakukan tadi praktik coaching. Nah, di sini apa sih yang udah Ibu dapatkan dari praktik coaching Ibu? Kompetensi apa yang udah tercapai? Oh, tadi terima kasih Bu ya. Tadi setelah saya melakukan praktik coaching di sini saya sudah yang sudah saya dapatkan yaitu saya dapat mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Kemudian saya sudah menghadirkan kehadiran secara penuh untuk mendengarkan. Selain itu juga saya sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Sangat bagus Bu ya. Tadi pun saya langsung mengamati praktik coaching sudah Ibu lakukan gitu Bu. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa hasil pengamatan saya gitu bukan, dan akan saya sampaikan di mana yang pertama dari praktik coaching yang Ibu lakukan itu alur tirtanya sudah tergambarkan atau sudah terlaksana dengan bagus gitu ya. Di mana ada tujuan, di mana dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu pun sudah nampak gitu kehadiran penuhnya dengan memperhatikan coachingnya, dengan mengangguk, dengan menjawab iya dan sebagainya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu arahkan juga sudah masuk kategori berbobot. Dah di sini Ibu sudah mencapai tujuan. Nah, kemudian identifikasinya juga sudah Ibu capai, di mana tadi Ibu sempat bertanya bagaimana mengatasi hal tersebut, di mana coaching tadi menyampaikan tentang perkelahian. Nah, dapat juga. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah terpenuhi, di mana di sini dari coaching sudah menyampaikan bahwa seandainya ada guru yang tidak hadir, itu harus ada pengganti agar tidak jadi perkelahian. Itu juga coachingnya menjawab dari pertanyaan berbobot Ibu. Nah, kemudian yang rencana aksi yang kedua itu ada sosialisasi anti bullying ya yang disampaikan sama coach tadi ya Pak. Itu sudah sangat bagus. Dan yang terakhir otomatis ada tanggung jawabnya. Oke. Secara keseluruhan sangat bagus Bu ya. Kemudian kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama pertanyaan berbobot juga sudah nampaknya sudah bagus, sudah terlaksana dengan bagus gitu Bu. Oke. Nah itu hasil pengamatan saya Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah ini Bu, untuk selanjutnya gitu Bu, kompetensi apa gitu yang ingin Ibu kembangkan ke depannya ketika melakukan praktik coaching? Nah, Ibu, kompetensi yang mungkin paling ingin saya kembangkan lagi di sini yang lebih ingin saya kembangkan itu pertanyaan lebih berbobot lagi ya Bu ya. Karena kadang-kadang kan pertanyaan mungkin pemahaman kita seperti ini kita sudah pahami, mana tahu dengan maksud apa ketika kita memberikan pertanyaan kepada coach, mungkin coachnya belum paham dengan apa yang saya sampaikan kan. Mungkin di sini saya ingin memberikan mengatur kalimat-kalimat yang lebih baik lagi sehingga dapat menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Seperti itu. Sangat bagus Bu ya. Iya. Otomatis semoga kita praktik coaching ini nggak kita lakukan dalam satu waktu, tapi berkelanjutan Bu ya, agar perubahan juga terus terjadi gitu Bu. Karena refleksi itu kan sangat penting Bu ya. Iya. Oke, sangat bagus Bu. Baik, sekian aja berarti pasca observasi kita. Selanjutnya kita bisa melakukan lagi praktik coachingnya dan harapan Ibu juga bisa terwujud dengan bagus sehingga kita bisa selalu melakukan perubahan positif gitu sebagai pendidik atau masih kita berkecimpung dalam dunia pendidikan gitu ya. Oke baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sekian aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.